Kemudian, banyak orang gagal ekspor itu bukan karena produknya jelek, tapi karena sejak awal mereka salah memilih komoditas. Padahal kalau kita jeli, di daerah komunal itu sebenarnya banyak produk yang sudah matang dan siap ekspor. Cuma seringkali tidak terlihat oleh mata awam. Di video kali ini, saya akan membagi metode praktis untuk menemukan komoditas siap ekspor langsung dari daerah komandan sendiri. Ingat, kita akan bicara fakta, bukan asumsi. Kita bicara data, bukan sekedar cerita katanya. Kita akan gunakan indikator yang bisa dicek langsung di lapangan. Harapannya setelah video ini selesai, komandan bisa jauh lebih percaya diri dalam menentukan produk ekspor pertama komandan. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kita bedakan dulu apa itu potensi dan apa itu kesiapan ekspor. Yang kedua, cara membaca data komoditas unggulan daerah. Yang ketiga, teknik menyontek dari eksportir lokal yang sudah berjalan. Yang keempat, mengamati rantai pasok di sekitar tempat tinggal komandan. Yang kelima, melirik peluang produk turunan bernilai tambah. Yang keenam, cara validasi cepat dengan skala kecil. Dan yang ketujuh, kita bahas kesalahan fatal yang sering dilakukan pemula. Kemudian harus hati-hati di sini. Potensi daerah itu artinya produk tersebut bisa tumbuh di wilayah itu. Tapi komoditas siap ekspor adalah produk yang sudah diproduksi rutin, volumenya stabil dan jelas ada pembelinya. Contoh sederhana, banyak daerah punya tanaman kopi. Itu potensi. Tapi yang siap ekspor adalah kopi yang masa panennya konsisten, kualitas bijinya seragam, dan sudah ada fasilitas pengolahannya. Resiko kalau salah paham, stok komandan bakal putus nyambung dan gagal memenuhi kontrak. Jadi langkah praktisnya, cek dulu apakah produk ini diproduksi rutin setiap bulan atau cuma musiman tak menentu. Ingat, jangan terjebak kata potensi tanpa melihat realisasi produksinya. Kemudian, pemerintah daerah itu punya dokumen yang mencatat komoditas unggulan. Kalau masuk daftar itu, artinya produk tersebut menyerap tenaga kerja banyak dan diproduksi massal. Bisa jadi itu perikanan, furniture, rempah, atau hasil tani yang spesifik. Kalau kemudian mengabaikan data ini, resikonya kemudian malah memilih produk yang skalanya cuma rumahan dan susah dibesarkan. Tugas kemudian sekarang, cari daftar komoditas unggulan di kabupaten atau provinsi masing-masing. Data ini akan menyelamatkan komandan dari keputusan yang hanya berdasarkan perasaan. Eksportir yang sudah jalan adalah bukti yang paling valid. Jika di daerah komandan sudah ada pengiriman ke luar negeri, berarti sistem logistik dan pasarnya sudah terbentuk. Coba perhatikan, ada tidak pabrik pengolahan hasil laut atau sentra kerajinan yang rutin kirim kontainer? Kalau komandan tidak mau belajar dari mereka, siap-siap saja mengulang kesalahan yang sama dari nol. Amati jenis produk apa yang mereka kirim. Kalau sudah ada yang ekspor, artinya jalan rayanya sudah diaspal. Komandan tinggal ikut melintas. Rantai pasok itu alur dari bahan baku sampai barang jadi. Tanda paling gampang, lihat fisik bangunannya. Ada gudang besar, ada cold storage atau pabrik pengolahan. Itu sinyal kuat ada aktivitas ekspor. Contohnya gudang ikan beku di dekat pelabuhan. Resiko kalau kemudian buta soal rantai pasok, kemudian akan salah hitung biaya dan waktu pengiriman. Catat produk apa yang sering keluar masuk di fasilitas-fasilitas besar tersebut. Ekspor itu selalu meninggalkan jejak logistik. Produk turunan itu hasil olahan. Singkong jadi tepung mokaf, kelapa jadi santan bubuk, atau briket. Pasar internasional biasanya lebih memburu produk seperti ini karena lebih awet dan praktis. Memang, proses produksinya lebih kompleks. Langkah praktisnya yaitu mulailah cari olahan sederhana yang punya masa simpan lama.
Nilai tambahnya jauh lebih besar daripada sekedar jual bahan mentah. Jangan langsung bermimpi kirim satu kontainer kalau belum pernah kirim satu dus. Uji ekspor itu kirim jumlah kecil dulu, sampel. Tujuannya apa? Menguji kualitas barang saat sampai di sana, menguji kemasan, dan mengurus dokumen. Resikonya kecil, uang sekolahnya murah, tapi ilmunya sangat mahal. Fokuslah pada satu buyer dan satu produk dulu untuk validasi ini. Ingat, ekspor pertama adalah proses belajar, bukan ajang pamer omset. Dengarkan baik-baik, komandan. Pertama, jangan pilih produk cuma karena tren sesaat. Yang kedua, jangan abaikan konsistensi supply. Yang ketiga, jangan terlalu cepat menjanjikan volume besar ke buyer kalau kapasitas produksi belum teruji. Hindari ini dengan kembali ke data dan realita lapangan. Sebagai penutup, komandan sekalian, komoditas ekspor terbaik itu seringkali ada di radius beberapa kilometer dari rumah kita. Yang membedakan pebisnis sukses dan yang gagal adalah cara melihat peluang dan cara memvalidasinya. Jika komandan disiplin mengikuti langkah-langkah tadi, resiko kerugian bisa ditekan habis sejak awal. Kalau komandan ingin belajar ekspor secara bertahap, logis, dan realistis, silakan subscribe channel ini sekarang. Tulis di kolom komentar produk apa yang melimpah di daerah komandan dan ingin komandan uji untuk ekspor. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.